Jurusan atau program studi teknik sipil merupakan salah satu jurusan di Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Telah diresmikan sejak tahun 1996 melalui SK Dirjen Dikti nomor 396/Cap/1996 sebagai cikal bakal berdirinya Fakultas Teknik di Universitas Palangkaraya. Jurusan atau program studi teknik sipil telah mengabdikan dirinya selama 25 tahun dalam dunia pendidikan. Dan hingga saat ini, jurusan atau program studi teknik sipil telah banyak berproses dan berhasil mengembangkan diri, sehingga saat ini jurusan atau program studi teknik sipil telah terakreditasi B. Jurusan atau program studi teknik sipil telah memiliki sumber daya manusia, staf pengajar dosen yang profesional dan kompeten di bidang teknik sipil. Dengan 38 tenaga pengajar yang mayoritas bergelar magister dan juga doktor dari universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri seperti Jepang dan Australia. Isi program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya adalah menjadi program studi teknik sipil yang bermutu dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional pada tahun 2024. Sedangkan yang menjadi misi dari program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan teknik sipil yang berorientasi pada peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian bidang teknik sipil melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berguna bagi masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang mendukung pembangunan daerah dan nasional. Jurusan atau program studi teknik sipil memiliki 5 kelompok bidang keahlian dan 6 laboratorium. Yang pertama adalah kelompok bidang keahlian rekayasa transportasi. KBK Rekayasa Transportasi merupakan kelompok bidang keahlian yang berfokus pada bidang keilmuan transportasi seperti infrastruktur jalan, jembatan, sampai ke manajemen lalu lintas. Kegiatan yang ditawarkan pada KBK ini berupa kegiatan penelitian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen. Penelitian di KBK ini dapat berupa pemodelan dan juga perancangan yang penerapannya mengarah ke transportasi modern dan green transportation. Biasanya kita juga akan melakukan pendampingan, dalam hal ini pendampingan layanan keahlian, karena di desa kadang-kadang mereka banyak keterbatasan bidang layanan untuk keteknisipilan, dalam hal ini bidang perkerasan jalan. Laboratorium survei dan pemetaan. Kegiatan penelitian yang berhubungan dengan laboratorium ini berupa penelitian tentang sistem informasi geografis, jalan raya, dan bahkan penelitian di bidang sumber daya air seperti pengukuran saluran irigasi dan drainase. Selain itu, di laboratorium ini juga melaksanakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa. Manfaat dari kegiatan-kegiatan ini tentu saja memberikan keterampilan untuk mahasiswa supaya nanti pada saat sudah menjadi seorang sarjana bisa mempunyai keterampilan lebih. Selain ilmu teknik sipilnya, juga ada ilmu mengenai survei, karena teknik sipil sangat berkaitan dengan ilmu survei, terutama untuk kegiatan-kegiatan konstruksi. KBK Rekayasa Struktur adalah kelompok bidang keahlian yang menawarkan fokus keahlian di bidang struktur konstruksi bangunan seperti rangka bangunan, pembetonan, dan lain sebagainya. Manfaat daripada kelompok bidang keahlian struktur ini, mahasiswa akan memperoleh ilmu-ilmu secara teori dan secara praktek juga, karena dalam KBK Rekayasa Struktur itu ada kuliah lapangan juga. Laboratorium struktur dan bahan merupakan laboratorium yang menjalankan fungsi layanan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu, pengujian bahan material, analisis material yang berupa beton, baja, dan kayu. Kemudian, fasilitas pada laboratorium ini berupa alat pengujian material agregat kasar atau halus, alat untuk uji tarik atau tekan berupa mesin ITE, serta terdapat alat hammer test untuk pengujian non-destruktif.
KBK Rekayasa Sumber Daya Air merupakan kelompok bidang keahlian yang berfokus di bidang keairan seperti perencanaan jaringan irigasi, waduk, instalasi air bersih, dan sebagainya. Laboratorium Hidrologi dan Hidrolika yang memberikan layanan penelitian secara internal maupun eksternal, di mana penelitian internal berupa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen, sedangkan penelitian secara eksternal berupa kegiatan penelitian dari instansi luar yang ingin bekerja sama dengan laboratorium ini. Fasilitas yang dimiliki laboratorium ini berupa alat pengukur kecepatan arus, alat pengukur curah hujan, serta peralatan berupa flume atau saluran terbuka. Kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan adalah antara lain membuat peralatan sanitasi berupa RPS, kemudian septic tank terapung misalnya, dan itu sudah mempunyai hak paten dari salah satu dosen di KBK Rekayasa Sumber Daya Air. Yang keempat adalah kelompok bidang keahlian rekayasa geoteknik. Manfaat dari KBK ini yaitu memberikan suatu pemikiran tentang kestabilan suatu bangunan konstruksi dengan memperhatikan struktur pondasi serta karakteristik tanah. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di bidang geoteknik ini yaitu penelitian. Penelitian banyak kita laksanakan bersama mahasiswa, baik studi kasus maupun penelitian laboratorium maupun dalam bidang analisis dan perencanaan. Kita misalnya ada permasalahan, misalnya itu kelongsoran dan sebagainya, kita coba mengambil objek tersebut untuk dilaksanakan suatu penelitian. Laboratorium Mekanika Tanah. Fasilitas yang ada di laboratorium ini berupa alat-alat untuk pengujian sifat mekanis tanah, seperti alat uji Direxir, uji kuat tekan bebas, uji konsolidasi, serta alat-alat untuk pengujian sifat fisik tanah, seperti oven, timbangan, saringan, dan masih banyak lagi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di laboratorium ini yaitu dengan memberikan pelayanan bagi instansi luar yang ingin bekerja sama dalam melakukan penelitian di laboratorium mekanika tanah. Karena sekarang dalam kondisi pandemi, jadi kita wajibkan mahasiswa yang melakukan penelitian di laboratorium itu kita minta untuk melakukan tes antigen supaya jangan sampai ada nanti yang mengalami sakit. Jadi kita harapkan semua yang penelitian kondisinya sehat. Alhamdulillah selama ini yang melakukan penelitian semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah, jadi selama sudah berapa semester ini berlangsung penelitiannya berjalan dengan lancar. Dan yang kelima adalah kelompok bidang keahlian manajemen dan rekayasa konstruksi. Di KBK MRK ini menawarkan pemecahan masalah, sehingga nanti apa yang akan dihasilkan itu menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat bagi bidang teknik sipilan. Layanan yang diberikan oleh laboratorium ini yaitu kegiatan penunjang perkuliahan seperti praktikum, penelitian, serta pelatihan aplikasi komputer di bidang teknik sipil yang terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum, serta kegiatan kerjasama dengan pemerintah seperti dengan pengawasan pembangunan sekat kanal ataupun kegiatan survei rumah tidak layak huni. Fasilitas yang terdapat pada laboratorium ini yaitu ruangan yang luas dan nyaman, serta 32 unit personal komputer yang dilengkapi aplikasi penunjang ke teknik sipilan. Pada jurusan atau program studi teknik sipil, mahasiswa diajak ikut berpartisipasi dalam berbagai penelitian ataupun proyek yang dikerjakan oleh para dosen. Selain itu, sebagian besar alumni telah mendapatkan pekerjaan baik di instansi pemerintah ataupun swasta, seperti menjadi kontraktor, konsultan, developer, dan masih banyak lagi dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah kelulusan. Selama berkuliah di jurusan Teknik Sipil UPR, saya sering mengikuti berbagai kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus dan memenangkan lomba pada tingkat provinsi hingga nasional. Berkuliah di jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya memberikan saya banyak kesempatan untuk mengembangkan diri, baik dalam hal akademik maupun non-akademik atau skill lainnya. Selain itu, saya juga sering terlibat dalam proyek ataupun penelitian dari dosen-dosen di jurusan Teknik Sipil. Dosen-dosen di jurusan Teknik Sipil UPR sangat mendukung mahasiswa-mahasiswinya untuk mengembangkan karir maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Setelah lulus dari jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya, pada tahun 2017 saya langsung melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa full dari Chinese Government Scholarship. Saat ini saya sedang berada pada tahap penyelesaian studi master saya di salah satu universitas di Cina. Prospek lulusan dari jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya sangat bagus untuk studi di luar negeri. Oleh sebab itu, sangat besar harapan saya agar semakin banyak alumni dari jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya yang melihat kesempatan ini untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Pesan dan pesan kami adalah ajakan kepada masyarakat ataupun yang ingin bergabung ke program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya adalah karena kami menyelenggarakan pendidikan yang profesional, transparan, dan juga pengembangan keahlian yang berkesinambungan, sehingga kami selalu memperbaiki proses dan juga meningkatkan layanan kami sehingga ke depan program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya dapat setara dengan program studi Teknik Sipil yang ada di tingkat nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, pada saat ini kami sedang mempersiapkan proses supaya program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya dapat terakreditasi internasional. Mari bergabung bersama kami di jurusan atau program studi Teknik Sipil Universitas Palangkaraya. Salam sipil, siap membangun.